Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. MK pun disuap, apalagi yang tersisa. Sekarang Sari Muda, calon wali kota Palembang. Terima kasih Bang Ardi. Pemilu wali kota Palembang dilaksanakan tanggal 7 April yang lalu. Dimenangkan oleh pasangan nomor 3, Sari Muda dan Lira Sediana. Dari pemilu kada itu menghasilkan dua keputusan. Yang pertama rekapitulasi suara nomor 34 dan yang kedua SK nomor 35 tentang penetapan Sari Muda dan Lira Sediana sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Selanjutnya nomor 2, kandidat nomor 2 dari incumbent menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam persidangan ada hal yang aneh dan janggal. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi minta dihadirkan kotak suara di persidangan, namun setelah hadir di persidangan, kotak suara itu sudah tidak disegel lagi. Kuncinya sudah tidak ada lagi, dan bahkan berisi air. Dan yang lebih parah lagi, kotak suara itu tidak dibuka di persidangan, tapi di luar persidangan. Selanjutnya juga kami dirugikan oleh Mahkamah Konstitusi, 25 suara kami hilang. Walaupun di amar putusan di halaman 82, walaupun tadi saya katakan Mahkamah Majelis Hakim itu betul-betul salah menghitung di luar persidangan, namun dia menghitung kertas suara. Suara kami yang kami dapatkan yaitu 182 suara di TPS 03, Kelurahan Sukajaya. Namun dalam kesimpulan hanya diakui 162 suara. Juga di TPS 5 Talang Aman, suara kami 78, hanya diakui 73, walaupun dia sudah menghitung langsung. Selanjutnya juga yang kami alami dalam persidangan, peraturan KPU untuk mencoblos menggunakan alat bantu yang disiapkan oleh panitia. Namun yang bolong-bolong besar dan rokok yang dirobek itu walaupun di lapangan di TPS itu tidak disahkan, namun Majelis Hakim mengesahkan itu. Nah, kejadian ini betul-betul aneh dan janggal bagi kami. Dan selanjutnya kami juga merasa dirugikan karena isu yang santer. Saya pun pernah dihubungi. Katanya kalau mau menang harus menyiapkan dana 10 miliar. Kok untuk sama MK. ya? 10 Sama. miliar, 10 miliar. Yang hubungin Anda siapa? Itu saya karena saya tidak mau suap menyuap, tidak saya layani Bang Gardi. Namun ada yang kami rasakan masih diuntungkan, yaitu SK 35 kami tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dibatalkan hanya SK 34. Nah, maka dari itu SK 35 penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih kami laporkan ke Mabes Polri di Bareskrim, dan sampai saat ini sedang berproses. Saksi ahli kami dari Pak Refli Harun hadir di sini. Dan juga selanjutnya tanggal 10 Juli kami dapat telepon dari Palembang, katanya 4 PNS dan 5 pengusaha berangkat ke Jakarta membawa 2 koper besar berisi uang. Saya tugaskan orang saya di Palembang ke Bandara Sultan Mahmud Baran II untuk mengecek apakah benar laporan yang disampaikan pada saya itu. Ternyata benar, Bang Karni. Ya, tapi kita nggak tahu dong isi tasnya benar duit atau... Itu di X-ray, terlihat. Dan ada bukti berita acara di petugas di sana, katanya uang sebanyak itu akan digunakan untuk membeli alat berat. Uang APBD tidak bisa dibeli langsung, Bang Karni. Dan ini isu santer di Palembang, bahwa Sari Muda akan digalakan. Dan betul 3 hari sebelum penetapan amar putusan, sudah beredar isu di Palembang bahwa saya dikalahkan 23 suara. Ternyata benar. Tepat. Tepat. Apa yang disampaikan tadi di berita Tempo, majalah Tempo, Palembang bukti Utara Effendi yang memenangkan yang menggugat. Suaka hukum sama, hakim pun sama. Di Palembang Palawang itu, Bang Garni, modus Palembang dan Palawang sama persis. Kuasa hukumnya sama, hakim majelis panelnya sama, Akil Mutar, Maria Parida, Anwar Subhan, Maluku Utara juga sama, sama-sama. Dan yang perlu juga dikejar Bang Kardi, itu Ketua Panitra menjawab surat KPU yang KPU minta membatalkan SK 35.
KPU itu mengakui tidak ada perasa pembatalan terhadap SK 35, tapi panitra atas dasar dari Pak Akil Muhtar selaku MK membatalkan SK 35. Nah, ini yang mengenakkan kami. Sampai hari ini wali kota terpilih SK 35 yang tidak dibatalkan oleh MK Sarimuda Nelly Rasdiana. Jadi ada secara de jure masih wali kota Palembang. Kami minta untuk ditinjau kembali. Baik. Dan dalam waktu dekat Bang Karni, kami akan membawa bukti dan saksi ke KPK untuk ditindaklanjuti. Baik. Arteria Dahlan. Dia ini pengacara para bupati-bupati ini. Ya. Berapa? Mungkin lebih dari 150 kasus nih, Kak. Yang ada tangan. Iya. Kalah semua. Kebetulan, jadi ini Pak Karni, kalau di MK itu membela yang menang itu lebih mudah karena mudah juga untuk dimenangkan itu. Nah, jadi harus ada upaya extraordinary, ya, kejadian yang begitu khususnya sehingga suara rakyat yang berdaulat ini bisa berubah. Dari sekian banyak itu jujur baru satu saya perkara yang sudah dapat daulat rakyat ini di Kabupaten Tebu itu dikalahkan, atau saya tidak tepat saya katakan kalah, putusannya dikabulkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Walaupun sudah dikatakan tadi tidak ada satupun dasar, tidak ada satupun fakta hukum, bukti maupun saksi yang menyatakan pemilunya ini wajib demi hukum untuk diulang. Saya bisa katakan tadi, di banyak tempat MK mendasarkan pada pendapat atau keterangan pengawas pemilu atau Bawaslu atau Panwas di tingkat kabupaten kota. Tapi untuk Kabupaten Tebu, Panwas sudah katakan tidak ada pelanggaran, tapi Mahkamah mampu mengadili sendiri dan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tebu sendiri. Saya bisa pastikan semua dalil-dalil pemohon itu banyak yang rekayasa. Semua dalil itu banyak yang dipaksakan. Sudah kami ingatkan majelis pada saat persidangan, nanti kami hadirkan dalam bentuk video itu. Tapi apa yang dilakukan, semua fakta hukum, semua bukti dan keterangan saksi kita itu dikesampingkan oleh mahkamah. Itu untuk kabupaten. Jadi dari 150 perkara yang Anda tangani, untuk membela yang menang, ada menang berapa kali? satu yang kalah. Yang menang untuk membela yang menang banyak sekali. Oh, yang lain Anda menang. Iya, tapi Apa Anda bayar nggak untuk Anda menang itu? Pak Karni, saya tuh kita boleh tanya sama. Enggak, ini teori mereka. Baik. Ini tadi mereka Banyak kalah saksi yang karena banyak- lawan bayar. Betul. Lah kalau Anda nggak bayar, bagaimana Anda Banyak menang saksi yang itu? ada di sini, ada senior saya Pak Denny Kailimang, ada Bang Ruhut. Kami ini beracara apa adanya yang memang kita pada saat itu Ya yang kalau kita- begitu tesis yang tadi batal semua. Sebentar itu. Pak, sebentar Artinya Pak. 149 Sebentar, Pak. kasus Iya. menang tanpa Baik, bayar. kalau boleh diberikan waktu, saya dari 2003, 2004 kami sudah belajar di MK, mengikuti pemilu presiden sampai saat ini, 10 tahun lebih. Pada saat Prof. Jimli, saya tidak bisa berpendapat Prof. Jimli itu bersih, karena apa? Belum ada godaan itu. Tapi pada saat Prof. Mahfud, sudah ada di 2008 itu pemilu kada masuk. Semua begitu pemilu kada Jawa Timur diulang, senangnya minta ampun. Tapi ada konsekuensi hukum di situ. Apa? Penerapan hukum progresif MK menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang pada saat ini, saya katakan saat ini Pak, periodenya Pak Akil, ketidakpastian hukum itu bisa dikapitalisir oleh sebagian orang, sebagian oknum, sehingga apa? Orang yang sudah menang, sudah mendapatkan daulat rakyat sekalipun, begitu masuk MK itu meriang Pak Karni. Saya kasih contoh untuk Kota Waringin Barat. Kebetulan saya terlibat hampir itu. nggak bisa menerima lagi argumen Anda kalau Anda dari 150 menang Memenangkan yang menang. 149 Iya. tanpa Anda membayar. Pak Karni, Jadi semua batal udah. izinkan saya menerangkan sedikit Pak Karni. Ya. Jadi izinkan saya menerangkan sedikit. Ya. Dari kasus itu, ya, dari kasus itu Pak Karni, ada dua yang saya katakan. Kenapa ini kita katakan bermasalah? Saya di membela yang menang cuma satu, tapi saya membela KPU, saya terlibat yang namanya Kota Waringin Barat. Mungkin teman-teman Bang Refli bisa bantu. Apa yang terjadi di Kota Waringin Barat, Pak? Semua perbuatan material, baik pemohon maupun termohon itu sama. Bantahan pun sama, saksi dan bukti pun sama. Tapi apa? Mahkamah mengadili sendiri, mengesampingkan fakta yang kami ajukan. Saya tidak katakan bahwa mahkamah keliru, tapi saya ingin katakan di sini. Di negara demokrasi modern sekalipun, Bapak bisa katakan di Jerman, di Austria,
MK-nya katakan mohon maaf, untuk menetapkan pasangan calon pemenang, MK nggak punya kewenangan. Tapi hanya di Republik ini Pak Karni, putusan Kota Waringin Barat katakan MK bisa diskualifikasi orang. Lalu dia katakan nggak usahlah dihitung pemilu kada ulang ini, pemilu lagi, kami tetapkanlah si B ini jadi pemenang. Apa yang terjadi? Tatkala daulat rakyat itu tercederai, hasilnya jelas itu. Bagaimana pembakaran yang ada di Kota Waringin Barat. Ini saya sampaikan lagi pada saat persidangan Kobar, Pak. Saya sudah Saya nggak mau diuraikan satu persatu. Saya kesimpulan karena Anda memegang 150 perkara. Anda menang semua, kecuali satu. untuk membela yang menang, tapi kalau yang kalah kan ada. Saya akan jelaskan di sini kalau boleh diizinkan, saya akan jelaskan Tapi mengenai jangan berpanjang-panjang. mengenai Yang ada pemilu kalah apa? mengenai pemilu kada Bali, Provinsi Bali. Mengenai Provinsi Sumatera Utara. Saya katakan kenapa kami keberatan. Kenapa kami keberatan, Pak? Saya minta Anda diam. Ya. Kenapa kami keberatan di pemilu kada Bali? Ada satu norma yang dilanggar, tidak hanya norma konstitusi, tapi norma atau prinsip demokrasi yang universal. Apa itu? One man, one vote. 1 bulan sebelum pemilu, saya ada di sana. Kemudian tatkala dikatakan ada pemilih. Saya kira Sebentar. saya nggak punya waktu. Oke, akan saya persingkat, Pak. Satu persatu. Iya, akan saya persingkat. Saya aja kesimpulan karena Anda memegang 150 perkara. Iya. Kesimpulannya apa? Itu aja. Kesimpulannya, ya kalau kita katakan ada permasalahan di sini ya, di MK juga. Saya katakan yang putusannya betul itu betul, tapi putusan yang keliru banyak juga. Contohnya saya kasih katakan, itu Bali itu bermasalah. Ada norma konstitusi yang dilanggar dan dibuat norma baru atas dasar karena Baik, itu terlalu teknis. Pemirsa kita nggak sempat memikirkan itu. Saya mau ke Hakim Konstitusi, Pak Amdad dulu, Pak. Selamat malam, Pak Hakim. Yes, selamat malam, Bang Kardi. Ya. Anda sudah mendengarkan dari tadi pasti uraian semuanya yang notabene banyak yang menganggap bahwa keputusan mereka harusnya menang, suara mereka lebih banyak, dan ada yang kadang-kadang kotak suara udah dibawa, ternyata udah terbuka, udah segala macam, dan bahkan ada yang daluarsa saja disebabkan KPU ternyata oleh MK dibilang dia itu melakukan kesalahan terlambat menggugat. Padahal perkaranya udah diterima. Dan kita tahu sendiri yang terakhir adalah soal pilkada di Banten dan di Kalimantan Tengah. Apa tanggapan Bung Amdan terhadap semua ini? Ya, di Mahkamah Konstitusi itu sudah menangani lebih dari 500 perkara pilkada sejak tahun 2008. Itu banyak sekali. Yang dikabulkan hanya sekitar 12%. Jadi memang pada prinsipnya sedikit sekali yang dikabulkan dari hasil yang dilakukan oleh pemilihan umum melalui pilihan rakyat. Kemudian yang kedua, kami pun di Mahkamah Konstitusi menyadari betul bahwa setiap putusan pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak senang. Jadi yang menang itu pasti senang, yang kalah itu pasti tidak senang. Yang paling penting bagi kami adalah pertama-tama tentu melihat bukti-bukti, melihat hukumnya apa, aturan hukum jadi dasar untuk menjatuhkan putusan, kemudian keyakinan, dan diputuskan dengan jujur. Itu sudah cukup. Apakah orang marah, apakah orang senang, itu persoalan mereka. Jadi saya berprinsip dalam setiap memutus perkara, apabila sudah melihat fakta-fakta, bukti-bukti, hukum, dan dengan penuh keyakinan, itu kita putuskan bismillah, dengan jujur, tanpa apa-apa. Jadi sedikit pun tidak pernah khawatir. Jadi ada banyak kasus yang saya tidak bisa hafal, ingat lagi satu persatu, yang mana dikabulkan atau mana yang tidak, dari kasus yang diungkapkan tadi. Tapi saya ingin menyatakan begini, bahwa
memang ada pengajuan permohonan yang sudah lewat waktu. Itu banyak sekali. Jadi pengajuan permohonan di MK itu adalah 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU. Itu sejak awal ada banyak sekali putusan-putusan yang tidak diterima karena melewati waktu 3 hari itu. Jadi itu yang pertama. Karena itu kami dengan tinggal melihat hukumnya, apa lewat waktu 3 hari atau tidak, itu pertimbangan, salah satu pertimbangan yang awal dalam melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan dalam setiap perkara. Kemudian perkara-perkara ada banyak tadi yang diungkapkan. Bisa dibukalah ya, putusan itu apa pertimbangan majelis, bisa dibuka keterangan saksi-saksi dalam perkara itu, bisa dieksaminasi ya, apakah mahkamah itu benar apa salah. Jadi tidak bisa kita mengatakan dari pihak yang kalah, oh ini kami harus begini. Pasti kalau ditanya dari pihak yang menang, pasti dia menyatakan memang benar, kami memang harus dibenarkan, harus dimenangkan. Jadi begitulah berperkara Bang Karni di Mahkamah Konstitusi. Ya. Saat pasti ada pihak yang kalah dan ada yang marah dan ada pihak yang menang, tentu saja gembira. Tapi yang aneh di beberapa tempat ada pihak yang menang sudah pesta duluan 2 hari sebelum keputusan mahkamah turun. Ya itulah yang kami tidak tahu dari mana dia dapat informasi seperti itu. Ya. Kami tidak tahu dari mana mendapat informasi seperti itu dan itu di luar pengetahuan kami. Jadi kami pada saat putusan dengan segala sistem yang ada, dengan mewanti-wanti staf-staf kami, jangan sampai bocor. Kalau bocor, itu hukumannya sangat berat sekali diberikan di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang ditemukan, staf atau siapapun yang membocorkan sebuah putusan. Tapi kemungkinan untuk berpesta-pesta atau apa itu mungkin saja terjadi dengan mungkin kira-kira atau apa, saya tidak tahu. Jujur saya sampaikan bahwa itu di luar monitor dilakukan oleh mahkamah. Majelis hakim untuk pilkada itu saya lihat rata-rata 3 orang. Tapi habis putusan diambil itu ada pleno. 9 hakim akan bersidang. Apakah hakim-hakim yang tidak ikut majelis 3 orang tadi berperan tidak ketika pleno 9 orang? Atau dia mempercayakan kepada 3 koleganya tadi? Jadi mekanisme kerja untuk penyelesaian pilkada di mahkamah adalah sidang panel. Panel ini memiliki kewenangan pertama untuk mendengarkan jawaban permohonan jawaban dari para pihak, termasuk pihak terkait. Kemudian memeriksa bukti-bukti, mendengarkan saksi-saksi selama persidangan. Nah setelah selesai itu, selesailah tugasnya, kemudian melaporkan kepada pleno rapat harian hakim, ya, pleno permusyawaratan hakim. Ya. Dan di pleno itu dilaporkan perkara itu, apakah perkara itu dikabulkan atau tidak. Memang panel memiliki rekomendasi, apakah ditolak atau dikabulkan. Nah, saat rekomendasi inilah diajukan alasan-alasannya, kenapa ditolak, kenapa dikabulkan. Ya. Sehingga kita membuka berkas-berkas yang ada, kalau ada hal-hal yang dipersengketakan. Jadi, proses pengambilan keputusan itu ada di pleno harian hakim, khusus dalam pleno permusyawaratan hakim. Jadi situlah titik di mana putusan itu diputuskan, jadi tidak pada panel. Oleh karena itu, setiap putusan mahkamah diputuskan oleh 9 orang. Nah setelah selesai rapat pleno permusyawaratan hakim, baru diputuskan, divonis dalam pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. Jadi begitulah proses pengambilan keputusan. Jadi setiap hakim walaupun tidak mengikuti sidang-sidang panel itu dilaporkan tentang apa-apa hasil dalam persidangan yang hak suara yang sama dengan yang ikut panel. Sama, 1 orang hakim di sini memiliki 1 suara. Kalau dia tidak setuju, dia tidak setuju. Saya pernah dissenting dalam kasus pilkada karena saya tidak setuju. Itu biasa.
Kalau begitu, asumsi bahwa tidak mungkin Pak Akil Mukhtar bermain sendiri bisa dibenarkan karena keputusannya ternyata bukan panel lagi, pleno 9 orang. Kan tidak mungkin satu orang menerima uang, yang lain akan ikut yang menerima itu kalau tidak kebagian. Kalau hanya main satu orang, tidak mungkin bisa mempengaruhi putusan. Tidak mungkin. Jadi Yang mungkin terjadi adalah apabila menang, ada yang minta uang. Itu yang paling mungkin terjadi. Atau pihak-pihak di luar yang menjanjikan saya akan menangkan, setelah menang dia dapat uang. Itu mungkin saja terjadi. yang dalam Tapi kasus untuk Pak mempengaruhi, tapi sekali lagi untuk mempengaruhi putusan mahkamah, untuk memenangkan dengan membayar, itu tidak mungkin. Karena diputuskan oleh 9 orang hakim konstitusi. Terus bagaimana dengan KPK yang sekarang menyidik 2 kasus pilkada dengan Ketua Akil Mukhtar? Dua-duanya ada yang udah diputus, uangnya baru ada juga yang belum diputus perkaranya. Uangnya udah ada transaksi. Ya, itu persoalan personal yang kami persilakan kepada KPK untuk mengusut, menyelidiki dan menuntaskan, dan kami memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk melakukan penuntutan pemeriksaan perkara ini. Jadi itu urusan personal yang tidak bisa, mohon maaf, yang tidak bisa kita menyalahkan mahkamah, menyalahkan 9 orang kalau itu terbukti adalah urusan personal. Kami ini bekerja dengan jujur di bawah sumpah jabatan demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Baik Bu Hamdan, Insya tapi Allah, kenapa jujur, ya. kenapa selama ini baik MK zamannya Jimli Sadiki maupun MK zaman Mahfud seolah-olah alergi dengan pengawasan dari luar. Waktu tahun 2006 Jimli mencabut wewenang Komisi Yudisial untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Padahal itu tidak termasuk yang digugat, di luar yang digugat. Dan 2011 Ketua MK atau MK menolak Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh undang-undang. Iya, putusan pengujian undang-undang pada saat periode pertama, kami di mahkamah menghormati putusan itu. Itulah tafsir konstitusional yang sah terhadap kewenangan Komisi Yudisial. Ya, karena itu kami selama belum ada perubahan terhadap putusan itu, itulah yang konstitusional. Kemudian yang kedua, pada saat undang-undang yang baru perubahan dengan membuat satu semacam dewan kehormatan atau badan kehormatan yang bersifat permanen, memang ada salah persepsi di situ setelah kami kaji secara mendalam. Pertama, bahwa 3 lembaga negara yang masing-masing menunjuk hakim untuk menjadi hakim konstitusi, dianggap lembaga negara itu terus mengawasi hakim-hakim konstitusi yang dikirim oleh 3 lembaga negara. Oleh karena itu, dengan konstruksi pemikirannya demikian, maka ada satu wakil dari pemerintah yang menjadi Dewan Kehormatan, satu wakil dari DPR yang mewakili Dewan Kehormatan, dan satu wakil dari Mahkamah Agung. Ini sebuah persepsi yang salah dan bisa sangat mengganggu independensi dari Mahkamah Konstitusi. Kami menganggap bahwa menurut ketentuan konstitusi, hakim konstitusi adalah independen dan itu adalah fundamental dalam kekuasaan kehakiman dan peradilan dimanapun secara universal. Jadi hakim konstitusi ketika dilantik menjadi hakim konstitusi, sampai disitulah batas masing-masing lembaga negara mengantarkan hakim untuk menjadi hakim konstitusi. Setelah itu dia harus bersikap independen dan harus dijamin oleh konstitusi. Ya, tapi nah kalau diawasi terus setelah itu,
Ya, karena itu begini, Pak Kari. Oleh karena itu yang kita hapus itu adalah wakil pemerintah, wakil Mahkamah Agung, dan wakil DPR karena konstruksi berpikirnya salah. Apakah Saya masih ingat betul putusan apakah itu. Dewan Pengawas ditafsirkan oleh MK akan mencampuri atau mengintervensi keputusan MK? Mungkin saja. Kenapa tidak? Mungkin saja. Itulah yang dikhawatirkan, ya. Itu yang dikhawatirkan oleh karena itu, ya, kita menghapuskan perwakilan dari tiga itu, perwakilan dari tiga itu. Karena itu tetap ada komisi yudisial di situ. Nah, ada dari tokoh ada dari hakim konstitusi, ada dari tokoh independen, dan seterusnya masih tetap ada yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, yang permanen di sini itu bisa sangat mungkin mengganggu independensi dari hakim konstitusi. Baik. Itulah sebabnya untuk menjaga independensi mahkamah dan independensi peradilan dimanapun, ya, kita dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, dan secara universal inilah prinsip yang paling penting dari sebuah peradilan. Karena kalau independensinya hilang, maka yang rugi adalah warga negara dan negara. Karena ada satu pihak yang bisa menekan hakim untuk berpihak kepadanya. Baik. Ini prinsip sangat penting dari Mahkamah Konstitusi. Baik, Bung Hamdan. Pertanyaan saya lagi, sebenarnya gaji hakim konstitusi berapa per orang? Ya, Gaji hakim konstitusi. saya itu dikirim langsung ke rekening. Sebenarnya sekjen yang paling tahu. Kalau Saya ketua tidak tahu mahkamah berapa per bulan. Nah, Anda Sama lah. Bedanya paling 5 atau 10 juta, 5 juta, atau saya nggak tahu persis. Terus saya dikirim langsung ke rekening, ya, berapa gajinya. Dikirim langsung ke rekening, detailnya itu sama sekjen yang tahu. Tapi ada menolak nggak kalau saya sebutkan ketua gajinya 40 juta? Tidak menolak, iya. 40 juta. Pasti sampai situ, hampir sama dengan semua lembaga negara. Baik, tapi mereka punya odor sekali sidang 200.000 dan dapat dibayar 6 kali sidang yang seharinya 1,2 juta. Detail ini yang saya tidak tahu. Tapi Anda menerima ini kan? Iya, menerima itu. Setiap perkara dapat 5 juta. Itu Setiap perkara sekjen yang ditangani. paling tahu berapa detailnya. Nggak, saya tertarik hari ini ada pernyataan Anda di koran bahwa gaji hakim konstitusi cukup untuk membiayai 5 istri. Jadi nggak mungkin kalau yang ngawur. 40 juta nggak mungkin 5. Ngawur betul itu. Oh jadi salah kutip. Sampai begitu ya nggak ngawur. Salah kutip Itu koran. ngawur itu. Oh, baik. Bukan. Ngawur itu ada kaitan cerita yang sangat panjang, ngobrol-ngobrol kok itu dikutip. Itu urusan off the record lagi, kemudian kita ngobrol panjang-panjang, kok itu yang dikutip, dan itu cerita panjang, dikutip ekornya. Itu jadi masalah gitu. Itu sangat tidak pantas sebenarnya, ucapan itu sangat tidak pantas, dan saya benar-benar sangat menyesal kok itu bisa dimuat di situ. Dan tidak begitu juga ceritanya. Saya pikir sebuah pejabat publik layak tahu berapa gajinya. Karena yang menggaji itu publik. Iya betul. Bisa dibuka Bang Karni. Ya. Bisa ditanya sama sekjen dan bisa dibuka sama laporan-laporan dan dari BPK dan lain sebagainya bisa. Saya detailnya saya tidak tahu. Ya di sini juga masih ada tambahan lain. Odor keputusan 3,5 juta, draft keputusan 2 juta, sehingga setiap perkara itu lain dari makam perkara juga dapat 5,5 juta tiap perkara. Dan untuk honor ini masing-masing akan dapat dengan 200 perkara 1,1 miliar. Dan dari memegang perkara 1 miliar masing-masing. Kalau segini setahun, saya kira bisa untuk 5 istri. Tapi kalau 40 juta nggak bisa. Ya ampun, Bang Karni. Baik. Aduh. Terima kasih banyak, Bung Hamdan.
Ini guyon karena kita udah lama nggak ketemu. Terima kasih. Iya, udah lama sekali, Bang. Kita rehat sejenak.